Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Oke, untuk hari ini, perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Jadi untuk materi pertama yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Kita mulai dari hakikat, fungsi, dan ragam bahasa. Oke, pertama kita harus memahami makna bahasa dari segi istilah. Bahasa adalah alat komunikasi berupa sistem lambang bunyi yang arbitrer. Apa arti arbitrer? Arbitrer berarti mana suka. Arti mana suka di sini tidak terikat pada objek tertentu. Contohnya, kalau di Jawa menyebut pepaya itu adalah kates. Kalau di Sunda menyebutnya sebagai gedang. Nah, ini arti bahwasanya bahasa itu arbitrer, bebas, sesuai dengan kesepakatan masyarakatnya. Tidak ada ketentuan bahwa pepaya itu harus disebut sebagai kates atau harus disebut sebagai gedang. Tidak ada ketentuan. Tidak ada suatu hal yang mengikat. Semua berdasar kesepakatan masyarakatnya. Contoh lain, misal di Indonesia sebutnya sebagai meja. Kalau di Inggris sebutnya sebagai table. Jadi tidak ada ketentuan bahwa meja itu harus disebut sebagai meja di seluruh dunia. Tidak ada ketentuan. Jadi dalam artian bahasa arbitrer itu tidak terikat pada objek tertentu. Dan bahasa ini berdasar pada kesepakatan masyarakatnya. Artinya kalau masyarakat Jawa ini fokus menyebut mejo, maka sepakat masyarakat Jawa ini menyebutnya sebagai mejo. Kalau orang masyarakat Inggris menyebutnya sebagai table, maka itu adalah kesepakatan masyarakat Inggris. Begitu. Kita lanjut kepada fungsi bahasa. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa itu memiliki fungsi sebagai alat pemersatu. Artinya, kalau ada orang Bali mau berkomunikasi dengan orang Sumatera Utara, tetapi mereka mengedepankan ego masing-masing, satunya pengen tetap ngomong bahasa Bali, satunya pengen tetap ngomong bahasa Sumatera Utara, maka tidak akan terjalin komunikasi. Nah, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu. Jadi orang Bali bisa ngomong dengan orang Sumatera Utara karena ada bahasa untuk menyambungkan pemahaman mereka, yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi fungsi sebagai pemersatu itu. Kemudian identitas. Maksud dari identitas di sini adalah, saya kasih contoh, kalau ada orang Jawa, Jawa ini kan terdiri atas beberapa macam. Ada Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Timur, kemudian ada Jawa Ngapak, kemudian ada Jawa Barat. Saya kasih contoh, misal orang Ngapak atau orang Banyumas dan sekitarnya itu tadi datang ke Jogja, katakanlah untuk kuliah, tapi sebelumnya belum pernah datang ke Jogja. Mereka ngapaknya masih medok banget nih, ngapaknya masih ngapak banget, masih ngapak. Ya itu tadi, nggak ngapak kak kepenak itu tadi lah ya. Masih masih di medoknya ngapak itu masih ada. Nah, itu nanti orang akan ketahuan, oh ini orang ngapak ini. Kamu orang ngapak ya? Dari cara ngomongnya saja, dari logatnya. Kemudian kita kasih contoh lain, misal orang Nusa Tenggara. Orang Nusa Tenggara datanglah ke sini, ke Jawa. Dari cara bicaranya pun sudah ketahuan. Orang Sumatera datang ke Jawa. Bahkan kadang tanpa ditanya, kamu bukan orang Jawa ya? Orang udah tahu. Kamu orang Sumatera ya? Sumatera yang mana? Gitu. Jadi ini salah satu contoh bahwa orang itu memiliki identitas dari bahasanya, dari cara ngomongnya, dari logatnya. Itu fungsi bahasa. Kemudian lambang. Arti bahasa sebagai lambang ini tadi bahwasanya Indonesia ini memiliki suatu bahasa yang dijadikan bahasa nasional. Artinya bahasa Indonesia ini sebagai lambang dari Indonesia itu sendiri. Sebagai lambang dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi artinya bahasa di sini sebagai sebuah kepemilikan dari bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini memiliki bahasa Indonesia. Ini lambang. Arti lambang yang lain
Maksudnya adalah bisa kita maknai misal dari sisi lain, kita bisa maknai bahasa ini sebagai suatu bentuk pernyataan lain dari identitas. Seperti itu. Tetapi kita fokus pada bahwasanya lambang ini adalah kekhasan dari bangsa Indonesia. Begitu. Kemudian ada ragam bahasa lisan, tulisan mungkin tidak perlu saya jelaskan, Anda sudah paham bahasa lisan itu seperti apa, bahasa tulisan itu seperti apa. Nanti mengenai tata bahasanya, bahasa lisan dan tulisan itu berbeda ya. Jadi kita harus pahami, nanti kita akan belajar bersama untuk itu ke depan. Kemudian ada lagi bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini biasa digunakan untuk rekan-rekan kita yang mengalami tunarungu. Biasanya untuk mereka yang mengalami tunarungu ini juga mengalami tunawicara. Dalam artian orang yang mengalami tunarungu biasanya juga mengalami tunawicara, maka membutuhkan bahasa isyarat. Nah, fungsi dari bahasa isyarat ini sendiri adalah sebagai bentuk lain selain bahasa lisan dan tulisan. Apabila rekan-rekan kita ada yang tidak memahami atau tidak bisa memahami bahasa lisan dan tulisan, maka diperlukanlah bahasa isyarat. Bentuk bahasa isyarat itu macam-macam. Ada yang berupa gestur, gerak tubuh, ada yang berupa mimik atau gerak wajah, ada yang berupa sandi-sandi atau kode-kode. Oke, itu untuk ragam bahasa. Oke, perkembangan bahasa Indonesia dimulai pada era perdagangan, yaitu era kerajaan ya. Jadi kita ketahui bersama dari sisi sejarah bahwa Melayu, khususnya daerah Sumatera, itu adalah pusat perdagangan di Indonesia. Oleh karenanya, di sanalah banyak masyarakat dari berbagai suku, dari berbagai wilayah itu berkumpul untuk melakukan suatu perdagangan. Jadi masyarakat Jawa datang ke Sumatera untuk berdagang, masyarakat Kalimantan datang ke Sumatera untuk berdagang, Sulawesi ke Sumatera untuk berdagang, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya ketika mereka berdagang di Sumatera, mereka memahami bahasa perdagangan di Sumatera, yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa komunikasi para pedagang. Oleh karena itu, orang-orang Jawa, orang-orang Kalimantan, orang-orang Sulawesi yang datang ke Sumatera untuk berdagang ini memahami, mau tidak mau, belajar memahami dan akhirnya memahami bahasa Melayu untuk proses komunikasi. Nah, setelah itu, masyarakat Jawa ini mencoba untuk masyarakat Jawa ya, untuk mencoba untuk melakukan suatu negosiasi atau melakukan suatu perkumpulan para pemuda untuk merumuskan bagaimana karena mayoritas masyarakat Indonesia itu tinggalnya di Jawa, maka masyarakat Jawa ini menginginkan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Tetapi ada beberapa kendala untuk dibuatnya bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Kendalanya yang paling utama adalah bahasa Jawa itu mengenal tingkatan, mengenal kasta dalam bahasa. Artinya untuk menyebut makan di Jawa itu ada dahar, ada nedo, ada maem, dan sebagainya. Nah, ini berdasar pada kasta. Ada ngoko kasar, ngoko alus, kromo alus, dan kromo inggil. Nah, kita sebagai masyarakat Jawa pada saat itu mencoba untuk tawar-menawar dengan pemuda lain bahwasanya bagaimana kalau bahasa Jawa dijadikan sebagai bahasa nasional. Dan tetapi karena kendala itu, maka para pemuda dari berbagai wilayah lain tidak menyanggupi itu. Dan coba diusulkan bahasa Melayu sebagai induk bahasa nasional. Akhirnya disetujui karena bahasa Melayu tidak mengenal kasta dalam bahasa. Dan bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perdagangan. Sehingga mayoritas masyarakat juga sudah sedikit banyak memahami tentang bahasa Melayu. Disinilah awal mula bahasa Melayu sebagai induk. Arti induk ini bukan berarti kok saklek ya.
tapi sebagai penyumbang terbanyak kosakata bahasa Indonesia, sebagai eh, apa namanya pangkal dari bahasa Indonesia. Kemudian diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oleh karenanya, peristiwa ini juga masih diperingati sampai saat ini sebagai bulan bahasa. Jadi bulan Oktober itu diperingati sebagai bulan bahasa, puncaknya pada tanggal 28 Oktober. Oke, itu untuk perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian untuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari banyak hal tentang abjad, vokal, konsonan, diftong, kapital, miring, dan tebal. Oke, apa Pak itu abjad? Kalau ada yang tidak tahu, saya kembalikan ya ke TK masing-masing. Abjad itu ada A sampai Z. Vokal ada yang masih tidak tahu juga, saya akan kembalikan juga Anda ke TK Anda masing-masing. Kemudian konsonan, nah ini sisanya, sisa dari vokal. Jadi abjad itu terdiri atas vokal dan konsonan. Nah, kalau Anda tidak tahu diftong, ya ini saya tidak akan kembalikan ke TK ya, tapi Anda pelajari apa itu diftong, Anda pelajari bagaimana menulis huruf kapital, Anda pelajari bagaimana menulis huruf miring dan bagaimana menulis huruf tebal. Ini akan saya keluarkan di pretest. Nah, pretestnya kapan, Pak? Kalau tidak minggu depan, ya minggu depannya lagi untuk pretest tentang diftong, kapital, miring, dan tebal. Jadi Anda pelajari tentang 4 ini. Jadi saya adakan pretest secara tiba-tiba. Jadi kalau Anda belum mempelajari, ya saya yakin Anda tidak bisa untuk mengerjakannya. Tapi kalau Anda sudah bisa dan sudah mempelajarinya, pasti Anda bisa mengerjakannya. Karena pretest itu tidak akan sulit, tidak sesulit UAS atau UTS. Kemudian yang kita pelajari yang lainnya adalah singkatan dan akronim. Apa bedanya singkatan dan akronim? Singkatan itu tidak bisa dilafalkan. Contohnya DPR tidak bisa dilafalkan. Tapi kalau akronim bisa dilafalkan. Contohnya Basarnas, nah, itu bisa dilafalkan. Jadi kita bedakan antara singkatan dan akronim. Baik, ini untuk tata kalimat, ada kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Kita akan bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Jadi Anda bisa lebih memahami apa itu kata, apa itu frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Saya yakin Anda belajar dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah, Anda belum bisa memahami ini secara penuh. Kalaupun ada itu hanya satu dua. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu menganggap sudah bisa berbahasa Indonesia. Orang-orang itu sudah bisa berbahasa Indonesia. Tapi pada dasarnya ketika mereka saya minta untuk menjelaskan ini, mereka belum bisa. Kalaupun Anda tidak percaya, Anda merasa Anda bisa, kita coba tes besok ketika kita ada pertemuan, ada tatap muka, baik semester depan atau semester depannya lagi. Saya akan tanyakan tentang ini lagi, saya yakin Anda akan kesulitan. Kalaupun ingat, itu yang luar biasa yang saya harapkan. Oke, saya beri tugas rekan-rekan untuk Anda. Yang pertama, rekan-rekan saya minta untuk membuat sebuah makalah tentang budaya atau tradisi yang ada di daerah rekan-rekan masing-masing. Misal rekan-rekan berasal dari Jogja. Ada tradisi apa nih di Jogja? Misal, ada tradisi kirab budaya, Pak. Tuliskan. Anda tuliskan, kemudian Anda sertai dengan data dan teori. Makalah dibuat secara individu, dikumpulkan pada perkuliahan minggu depan. Makalah akan dicek plagiarismenya. Mahasiswa yang ketahuan melakukan plagiarisme tidak akan mendapatkan nilai. Pak, plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah Anda copy paste, Anda mengutip tanpa menyertakan sumber. Anda copy paste tanpa mengedit. Itu namanya plagiarisme. Kemudian, makalah mahasiswa yang sama persis dengan rekannya yang lain tidak akan mendapat nilai. Lah tapi Pak, saya dari Jogja, saya membahas tentang kirab. Saya tidak tahu kalau si B itu juga membahas tentang kirab. Kalau Anda tidak mengerjakannya secara copy paste, Anda sama-sama membahas tentang kirab, saya tidak akan mempermasalahkan. Karena saya yakin kalau Anda mengerjakannya sendiri, makalah Anda dan makalah si B pasti bahasanya berbeda meskipun intinya sama. Dan itu justru yang akan saya utamakan di situ. Bahwasanya Anda benar-benar mengerjakan sendiri. Anda benar-benar menyampaikannya dengan bahasa Anda sendiri. Disertai dengan data, disertai dengan teori.
Nah, pasti makalah Anda dan makalah si B itu berbeda. Kalau bisa sama persis berarti Anda copy paste dari internet atau Anda dan si B mengerjakannya secara bersama-sama. Itu logika mudah. Oke, makalah dibuat minimal 6 halaman dan maksimal 10 halaman. Ya, jadi tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Pak, di print enggak. Dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Jangan diubah menjadi PDF. Dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Dikumpulkan di mana, Pak? Di Google Form yang sudah saya bagikan. Jadi Google Form itu tolong disimpan baik-baik linknya. Jangan sampai hilang. Di Google Form itu silakan nanti dikumpulkan di situ. Kemudian Anda upload di situ. Kapan Pak mengumpulkannya? Minggu depan. Minggu depan dikumpulkan. Makalah terdiri dari pertama, ini yang utama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini isinya adalah alasan Anda mengangkat tradisi tersebut, kemudian data yang mendukung bahwa Anda harus mengangkat tradisi tersebut, kemudian yang ketiga, urgensi atau pentingnya Anda mengangkat tradisi tersebut untuk dijadikan sebuah makalah. Kenapa Anda memilih itu gitu, intinya itu. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah pembahasan. Jadi nanti Anda sertakan teori dan sebagainya untuk membahas bahwasanya tradisi itu punya makna apa, kemudian punya keutamaan apa, kenapa sampai hari ini masih dilaksanakan, itu Anda bahas di situ. Anda buat minimal 6 halaman dan maksimal 10 halaman. Oke, nanti diakhiri dengan penutup ya. Ini saya belum tambahkan. Saya tambahkan di sini berarti penutup. Ya, penutup. Oke, sebentar. Penutup. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke. Oke, jadi yang pertama latar belakang, rumusan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Pak, daftar pustaka boleh nggak dari internet? Saya tidak menyarankan dari internet, maka carilah dari buku atau dari jurnal. Karena internet itu tidak seluruhnya dapat dipercaya. Ingat pesan Bu Tejo, gunakan internet dengan bijak. Ya, jangan hanya sekedar percaya apa yang ada di internet. Gitu ya. Itu untuk makalah. Nah, makalah ini akan kita bahas sampai UTS. Maksudnya bagaimana, Pak? Makalah ini akan terus kita cek, akan terus kita perbaiki sampai UTS. Sembari kita membahas materi yang lain. Dalam artian, kalau makalah ini nanti Anda bisa membuatnya dengan sempurna, Anda akan tahu, oh step by step membuat makalah itu seperti apa. Membuat makalah yang baik dan benar itu seperti apa. Karena makalah ini adalah makanan sehari-hari kalian nanti. Makalah ini adalah suatu hal yang harus kalian buat setiap hari sebagai seorang mahasiswa. Kalaupun tidak dapat tugas membuat makalah dari bahasa Indonesia, pasti dari mata kuliah yang lain Anda akan mendapatkannya. Jadi makalah ini Anda harus benar-benar ngelotok, harus benar-benar paham cara membuat makalah yang baik dan benar. Ini akan kita pelajari di sini karena tujuan kita belajar bahasa Indonesia adalah di situ. Oke. Di sisi lain, rekan-rekan juga bisa mulai belajar membuat sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Oke, silahkan dibuat sebisanya dulu. Nanti akan saya beri masukan, saya beri koreksi. Nah, dari koreksi itulah yang nanti akan rekan-rekan perbaiki dari makalah rekan-rekan sendiri. Jadi nanti secara general, secara umum akan saya sampaikan perbaikan sebagian besar ada di sini, cara memperbaikinya seperti apa nanti akan saya sampaikan sehingga rekan-rekan tahu mana yang harus diperbaiki, apakah makalah rekan-rekan perlu diperbaiki atau tidak. Jadi nanti hasil akhirnya makalah kalian akan maksimal. Begitu untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya, jangan lupa untuk mengisi presensi. Untuk presensi apabila nanti di e-learning sulit untuk masuk atau lambat, Anda bisa backup presensi di Google Form yang saya bagikan. Anda presensi dulu, kemudian jangan lupa untuk segera membuat makalahnya. Begitu, selamat pagi, saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.